Seorang mahasiswa perempuan yang belajar menari sedang berlari menyelamatkan diri sendiri. Di belakangnya ada seorang pria yang kejam. Pria itu meraih bahunya. Wanita yang lincah langsung melepaskan pakaiannya. Tapi dia berlari ke jalan buntu. Wanita itu mengambil botol di tanah dan mencoba melawan. Tapi tampaknya memukul batu dengan kerikil. Dia mengambil tongkat untuk membela diri. Tapi tangannya seperti tidak bertenaga. Dan langsung dibius pingsan. Pria itu mengendongnya dengan terampil. Lalu dia melemparkannya masuk ke bagasi mobil. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan mayat seorang wanita di tepi sungai. Ini adalah tubuh wanita kelima yang ditemukan di kota dalam 2 bulan. Jenny adalah mahasiswi yang pintar di sebuah universitas. Hari itu, dia berjalan di jalan setelah pulang sekolah. Sebuah mobil merah tiba-tiba mundur ke belakang dan hampir menabraknya. Pengemudi bergegas untuk meminta maaf. Jenny berpikir itu hanya kecelakaan kecil. Tapi tak lama kemudian, saat Jenny menyadarkan diri, dia menemukan dirinya terjebak di bagasi mobil. Dalam keadaan panik, dia segera menelpon polisi. Tapi polisi tidak bisa menemukan posisinya. Tidak ada cara lain. Jenny terpaksa harus memikirkan cara sendiri. Dia menemukan kunci Inggris di bagasi. Kemudian, dengan musik di dalam mobil, dia diam-diam menyingkirkan lampu belakang mobil. Kemudian melambaikan tangan dari dalam mobil. Pengemudi mobil di belakang segera menemukan ada sesuatu yang salah. Dia segera menghubungi polisi. Pengemudi itu memberitahu plat nomor ke polisi. Tapi polisi menemukan bahwa plat nomor itu palsu. Karena pengemudi itu mengikuti untuk waktu yang lama. Sehingga pria itu langsung curiga. Dia segera berganti jalur dan melaju dari jalan raya. Melihat rencananya gagal, Jenny terpikir cara lain. Dia merobek gaun merah di dalam mobil. Kemudian bentuk tali yang panjang. Kemudian dia melempar pakaian keluar dari lubang lampu belakang. Mobil pria itu menderek tali panjang di jalanan. Polisi segera mengirimkan helikopter untuk mencari di lokasi mobil itu. Tapi saat di lampu merah, seorang warga yang tidak tahu kebenaran langsung memberitahu pria itu bahwa ada barang yang terjatuh dari bagasi. Pria itu segera waspada, kemudian membawa mobil ke tempat terpencil. Pria itu mengambil obeng, kemudian menekan di wajah Jenny, mengancamnya untuk tidak bersuara. Jika tidak, dia akan cacat. Ternyata pria itu telah menculik Jenny. Warga yang lewat mengira mobilnya rusak dan ingin membantunya. Tapi dia langsung ditolak oleh pria itu. Warga itu kembali ke mobil. Saat melihat di kaca spion merasa ada sesuatu yang salah. Dia segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon polisi. Tiba-tiba, pria itu dengan sekali pukulan besi mengantar warga itu ke jalan kematian. Pria itu adalah perampok sadis. Dia telah menculik 5 mahasiswa perempuan berturut-turut. Dia meletakkan warga itu ke dalam bagasi dan ingin segera melarikan diri. Tapi tiba-tiba menemukan bahwa mobilnya kehabisan bensin. Dan ada pompa bensin tepat di sebelahnya. Ini mungkin satu-satunya kesempatan Jenny untuk melarikan diri. Agar tidak ditemukan, pria itu memutuskan untuk mengisi bahan bakar sendiri. Jenny mengambil kesempatan saat pria itu tidak di dalam mobil. Dia mendorong kursi belakang dari bagasi. Dia mencoba untuk keluar. Tapi lubangnya terlalu kecil. Dia masih terjebak. Kali ini dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk meminta tolong. Tolong aku, tolong. Benar saja, pelayan melihat ada sesuatu yang salah. Dia segera mengeluarkan pisau dan mengancam pria itu untuk membuka pintu. Kemudian dia juga mencoba mengambil ponsel untuk melapor ke polisi. Tapi pria itu tidak begitu gampang dihadapinya. Dia menuangkan bensin langsung ke pelayan. Kemudian membakarnya hingga mati. Kemudian dia menyeret wanita itu kembali dari bagasi. Lalu memukulnya hingga pingsan. Tapi polisi akhirnya mengunci posisi mobil itu. Perampok mengendarai mobil ke tepi kota. Dia membawanya keluar dari bagasi. Lalu dimasukkan ke ruang yang gelap. Kemudian dia merapikan rambutnya. Lalu dia mengambil gunting dan memotong pakaian di depan dadanya. Pria itu memegang gunting dan memotong pakaian wanita itu. Jenny ketakutan hingga wajah pucat. Dia adalah perampok yang sangat sadis.
Beberapa gadis muda telah dibunuh secara brutal. Perampok merapikan rambut Jenny dengan sisir, kemudian mengambil pensil, dan memberikan make up yang cantik untuk Jenny. Ini seperti selanjutnya terjadi akan ada semacam ritual. Jenny mencoba untuk melawan, tapi anggota tubuh diikat dan tidak bisa bergerak. Setelah didandan, pria itu kembali ke ruang ganti, dan memakai baju jas yang rapi. Kemudian memilih gaun yang cantik untuk Jenny. Ternyata pria itu menculik Jenny adalah untuk menikahinya. Kemudian dia memaksa Jenny untuk foto pernikahan. Kemudian perlahan-lahan membuka tirai kayu. Di belakangnya ada ruang pernikahan yang lengkap. Dia mendorong Jenny hingga terjatuh, kemudian menerkamnya. Pada saat itu juga, polisi telah berhasil mencarinya berdasarkan lokasi yang diberikan. Saat dia melihat ke atas, dia melihat mayat gadis-gadis muda menumpuk di atas lantai. Dia segera menghubungi rekan polisinya. Dan di sisi lain, pria itu bersiap untuk membunuh Jenny. Pada saat kritis, polwan itu maju ke depan, kemudian menggores muka pria itu hingga terluka. Keduanya berlari dengan cepat. Pria itu kemudian mengejar keluar. Bisa dibilang polwan ini sangat pintar. Dia sengaja berlari di depan untuk menarik perhatian pria itu. Kemudian meminta Jenny yang bersembunyi menusuk pinggang pria itu dengan pisau. Pria itu berbalik dan ingin melawan, tapi langsung dipukul hingga pingsan oleh polwan yang berlari kembali. Keduanya akhirnya selamat. Film ini juga sudah berakhir. Ini adalah sebuah film di internet. Meskipun banyak adegan yang kurang baik, tapi aksi Jenny saat menghadapi penculikan perlu kita pelajari untuk melindungi diri sendiri.